Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurul Afifa dari jurusan Administrasi Bisnis Universitas Padjadjaran. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu brand. Mungkin sebagian dari kalian langsung mengartikannya sebagai merek. Sebagian lainnya mengatakan bahwa brand adalah desain dari sebuah entitas bisnis berupa logo, warna, tagline, dan sebagainya. Menurut Kotler, brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikan atau membedakan dari barang atau jasa pesaing. Dengan adanya brand, maka kompetitor akan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah untuk menciptakan produk dan berkompetisi dengan produk bermerek. Salah satu solusi untuk menang dalam persaingan pasar ialah brand experience. Brand experience adalah pengalaman unik yang tidak terlupakan yang dialami oleh para pelanggan ketika menikmati produk atau jasa yang ditawarkan, di mana akumulasi dari pengalaman tersebut akan menciptakan kesan tersendiri dan unik tentang brand di pikiran dan hati pelanggan. Brand experience ini akan dialami oleh para pelanggan ketika mereka sedang menikmati atau menggunakan produk atau jasa tersebut, dan semakin banyak panca indera pelanggan yang terlibat ketika sedang menikmati suatu produk, maka semakin kuat pula ikatan emosional yang tercipta. Oleh sebab itu, para pemasar harus memahami pengalaman pelanggan terkait merek mereka untuk mengembangkan strategi pemasaran. Pengalaman merek ini dapat dimulai saat konsumen mencari produk, membeli, menerima layanan, dan mengkonsumsi produk. Selain itu, pengalaman merek dapat dirasakan secara langsung saat konsumen mengkonsumsi atau membeli produk atau secara tidak langsung ketika konsumen melihat iklan atau saat pemasar mengkomunikasikan produk dengan website. Menurut Brackus per tahun 2009, terdapat 4 dimensi brand experience, yaitu sensorik ialah menciptakan pengalaman melalui panca indera. Afeksi adalah pendekatan perasaan dengan mempengaruhi suasana hati. Perilaku ialah menciptakan pengalaman secara fisik, pola perilaku, dan gaya hidup. Kemudian ada intelektual, yaitu menciptakan pengalaman yang mendorong konsumen untuk terlibat dalam pemikiran seksama. Cara untuk membentuk pengalaman merek. Yang pertama itu experience don't just happen, they need to be planned. Itu adalah di dalam proses perencanaan menjadi seorang pemasar harus kreatif, memanfaatkan kejutan, intrik, dan provokasi. Yang kedua yaitu think about the customer experience first, yaitu menjadi pemasar harus dapat menentukan karakteristik fungsional dari produk dan manfaat merek yang ada. Yang ketiga yaitu be obsessive about the details of the experience, yaitu konsep pemuasan kebutuhan konsumen tradisional melewatkan unsur sensori, perasaan hangat yang dirasakan konsumen serta cuci otak konsumen yang dapat terdiri dari pemuasan adalah find the dark of your brand, yaitu pemasar diharapkan dapat memberikan karakter yang bisa memberikan kesan yang mendalam yang akan secara terus-menerus membangkitkan kenangan sehingga konsumen menjadi loyal. Starbucks Coffee memberikan brand experience yang unik kepada para pelanggannya di tengah persaingan ketat kedai kopi yang tersebar. Starbucks selalu memutar alunan musik di toko kopinya agar menambah suasana nyaman dan membuat para pelanggan menjadi rileks ketika berada di kedai kopi tersebut. Brand experience unik yang dialami oleh para konsumen Starbucks yaitu melalui panca indera yang membuat brand kopi ini mudah diingat dan menciptakan ikatan emosional dengan para pelanggannya. Keunikan pengalaman yang diberikan oleh Starbucks Coffee ini dialami secara konsisten oleh para pelanggannya, maka akumulasi brand experience tersebut akan meningkatkan loyalitas para pelanggannya. Salah satu perusahaan yang juga mengaplikasikan brand experience yaitu Disneyland. Disneyland tidak diragukan lagi adalah the best practice untuk brand experience. Dari lingkungannya yang diciptakan sampai karakter yang disampaikan para pegawainya, semuanya membentuk the Disney Experience. Selanjutnya ada Sorcelli. Ada juga Sorcelli, pengalaman yang ditawarkan tidak hanya didapatkan dari toko dengan warna dan desainnya yang sangat khas, akan tetapi pada delivery service lain dengan sambutan yang sangat Sorcelli. Hal itu antara lain dari musik dan nada bicara. Bahkan websitenya juga mengajak Anda untuk berinteraksi dengan Sorcelli. Indera dan rasa selalu digunakan secara intuitif. Karena itu, bagi brand dapat hidup di tengah-tengah konsumen, dia tidak lagi menjadi pasif, tapi harus dapat memberikan